Bonjour, saya Zahra Balkis Albania dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah cerita pendek karya Albert Camus yang berjudul La Femme Adultère. La Femme Adultère adalah salah satu cerpen yang ada di dalam buku L'Exil et le Royaume yang terbit pada tahun 1957. Tapi sebelum masuk ke pembahasan mengenai cerita dari cerpen tersebut, mari kita berkenalan terlebih dahulu secara singkat dengan sang penulis yaitu Albert Camus. Albert Camus adalah seorang penulis asal Prancis Aljazair yang lahir di Aljazair pada tahun 1913 dan meninggal tahun 1960 di usia 47 tahun. Albert Camus merupakan salah satu penulis paling berpengaruh di dunia yang dikenal dengan gagasan absurdisme dan sering mengaitkannya dengan aliran filsafat eksistensialisme. Gagasan absurdisme dapat kita lihat dalam karya-karya milik Albert Camus. Salah satunya dalam cerita pendek La Femme Adultère. Cerita bermula ketika seorang wanita bernama Jeanine pergi ke Aljazair untuk mendampingi suaminya Marcel dalam perjalanan bisnis. Di tengah gurun pasir, di dalam sebuah bis yang penuh terisi orang yang mayoritas berisi orang-orang Arab, Jeanine duduk berdampingan dengan suaminya. Ia melihat ke sekeliling dan keluar jendela. Sesekali ia memerhatikan orang-orang yang ada di dalam bis, hingga tanpa sengaja matanya bertemu dengan mata seorang lelaki yang mengenakan seragam tentara Prancis. Lelaki itu tersenyum kepada Jeanine. Seolah tersihir oleh senyuman laki-laki itu, Jeanine merasa tersipu. Ia juga tiba-tiba merasakan gairah yang sudah lama padam. Pikirannya bernostalgia, mengingat-ingat masa mudanya sebagai seorang gadis yang cantik dan bertubuh indah, juga memiliki gairah yang menggebu-gebu akan cinta. Sepanjang perjalanan, pikiran Jeanine sibuk mengingat-ingat masa mudanya, hingga akhirnya bis sampai di hotel. Jeanine pun turun dari bis dan berjalan ke arah Marcel yang sedang sibuk menurunkan barang-barang bawaan. Jeanine melihat lelaki berseragam tentara Prancis tadi turun dari bis dan berjalan ke arahnya. Jeanine berdiri dengan antusias, berniat melemparkan senyum dan menyapa lelaki tersebut. Namun, lelaki tadi berjalan melewati Jeanine tanpa menoleh sedikit pun. Jeanine pun merasa kecewa. Ia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam hotel mendahului Marcel. Sesampainya di kamar hotel, Jeanine membuka jendela. Ia memperhatikan dengan seksama pemandangan yang ada di luar jendela. Pikirannya kembali melayang, mengingat kembali pertemuannya dengan lelaki di dalam bis. Pertemuan Jeanine dengan lelaki tadi sangatlah berkesan. Pertemuan dengan lelaki tadi membuat Jeanine merasakan suatu gairah yang sudah lama tidak ia rasakan. Hal itu membuat Jeanine merenungkan dan mempertanyakan jati diri dan tujuan hidupnya. Jeanine dan Marcel sudah menikah selama 25 tahun. Dan selama itu pula, Jeanine selalu berusaha menjadi istri yang baik. Jeanine adalah seorang istri yang penurut dan selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan suaminya. Namun, selama 25 tahun pernikahannya, Jeanine tidak merasa dicintai ataupun diperhatikan oleh Marcel. Meskipun begitu, ia tetap bertahan dengan pernikahannya bersama Marcel karena ia merasa dibutuhkan oleh Marcel. Dan perasaan dibutuhkan oleh orang lain membuat Jeanine merasa hidup dan berarti sebagai seorang manusia. Selain itu, Marcel juga berkecukupan secara finansial sehingga ia mampu memenuhi segala kebutuhan hidup Jeanine. Hari-hari berikutnya, Jeanine terus mendampingi Marcel, mengunjungi berbagai tempat dan menemui berbagai orang untuk keperluan bisnis. Jeanine merasa sangat lelah. Pada suatu sore, ia mengajak Marcel untuk melihat pemandangan kota dari atas sebuah balkon. Dari atas balkon, mereka dapat melihat seluruh pemandangan kota. Namun, di atas balkon, suasana sunyi dan hening. Di tengah keheningan, pikiran Jeanine kembali melayang ke pertemuan dengan lelaki tadi. Lalu, lama-lama ia juga memikirkan tentang bagaimana ia telah menjalani hidup selama ini. Bagaimana secara perlahan seorang wanita yang dulu penuh gairah dan mimpi, kini perlahan
kehilangan arah dan jati diri. Jenin bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, bagaimana seharusnya ia menjalani hidup, apa tujuan dan makna hidupnya. Ketika Jenin sibuk melontarkan berbagai pertanyaan kepada dirinya sendiri, tanpa disadari, matahari mulai bergerak ke arah barat. Langit mulai berubah menjadi gelap. Marcel mengajak Jenin untuk kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Marcel segera merebahkan diri di ranjang. Tak perlu waktu lama, Marcel segera terlelap dalam tidurnya. Jenin berusaha untuk tidur, tetapi ia tidak bisa tidur dan memutuskan untuk keluar berjalan-jalan di sekitar kota. Jalanan kota yang tadi siang penuh sesak oleh orang-orang, kini sunyi senyap. Jenin terus berjalan tanpa arah. Kakinya terus melangkah tanpa tujuan. Pikirannya kembali disibukkan oleh berbagai pertanyaan tentang tujuan dan makna hidup. Namun, sekeras apapun Jenin berusaha menemukan jawaban dari segala pertanyaannya, ia tidak dapat menemukan jawaban apapun. Akhirnya, Jenin memutuskan untuk melupakan segala pertanyaannya dan kembali ke kamar hotel. Sesampainya di kamar hotel, Jenin duduk di ranjang. Air matanya tiba-tiba mengalir deras tak tertahankan. Marcel terbangun dan melihat ke arah Jenin. Tapi Jenin segera mengusap air matanya dan mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Dari cerita pendek tersebut, kita dapat melihat bagaimana proses Jenin yang terus berusaha mencari makna dan tujuan hidup. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk berhenti berusaha mencari makna dan tujuan hidup karena ia menyadari bahwa sebenarnya hidup memang tidak memiliki makna. Jenin menyadari bahwa segala upaya yang dilakukannya untuk menemukan makna hidup selalu membawanya kepada kehampaan. Pada akhirnya, Jenin menerima kenyataan bahwa hidup ini memang absurd dan memulai langkah awal untuk benar-benar menjalani dan menikmati hidupnya. Selain itu, dari cerita pendek tersebut, kita juga dapat melihat pandangan Albert Camus tentang absurditas kehidupan. Menurut kamu, hidup tidak memiliki makna. Kamu berpendapat bahwa kita sebaiknya menjalani hari-hari tanpa perlu mencari makna yang dalam. Merangkul kenyataan bahwa hidup itu absurd adalah langkah pertama untuk benar-benar menikmati kehidupan. Itu dia pembahasan mengenai cerita pendek karya Albert Camus yang berjudul La Femme Adultère. Bonne journée!